Halo, kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari bukan dari, saya dari FNN dan bersama Bung Rocky Gerung juga dari Rocky Gerung Official dan itu FNN juga. Tapi ini saya banyak dapat laporan ini, Bung Rocky. Sekarang ternyata nyari minyak itu more gampang sejak kemarin ya tanggal 16 gitu ya, ketika tiba-tiba harga eceran tertinggi dinaikkan untuk minyak curah dan kemudian minyak-minyak yang lain itu, minyak dalam kemasan itu ikut ekonomi pasar tuh barangnya langsung melimpah tuh di mana di supermarket dan tinggal gampang aja asal duitnya sampai aja gitu. Itu ya menarik juga ini, ternyata gampang rupanya ya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini, naikkan sesuai dengan keekonomiannya itu langsung selesai persoalan distribusi itu. Dan saya kira nanti Pak ini nggak akan repot-repot lagi nih Pak Kapolri, karena sekarang ini kan kelihatannya langsung di take over oleh Kapolri nih Bung Rocky soal distribusi minyak goreng ini. Ya, jadi betul kan kemarin ini yang kita analisa kemarin tuh bahwa pada akhirnya pasar itu tidak bisa didikte oleh regulasi tuh. Jadi akhirnya dibuka juga kan supaya keekonomian itu ditentukan oleh supply demand secara ekonomi aja dan nggak ada urusan dengan regulasi. Jadi konsekuensinya mesti ada. Kalau begitu Menteri Perdagangan nggak perlu ada kan? Ngapain kan? Karena pasar udah bekerja, apalagi yang mesti dia lakukan. Semakin banyak keterangan dari Saudara Lutfi itu semakin kacau pasarnya tuh. Dan sekarang terbukti bahwa begitu regulasinya diangkat, sistem pasar bekerja, maka supply demand langsung tersedia di pasar tuh. Jadi itu yang terjadi. Dan memang ya memang begitu ekonomi kan. Yang ngaco itu janji presiden bahwa dia bisa selesaikan dengan cara yang ajaib. Jadi diketawain pasar dan semua janji presiden akhirnya batal. Soal batubara juga begitu, akhirnya berlaku prinsip pasar. Demikian juga BBM, gas segala macam. Jadi memang nggak ada gunanya sebetulnya kabinet ini, karena kan kabinet Pak Jokowi waktu disusun dianggap ingin pro rakyat, oleh karena itu akan ada regulasi itu dengan kekuatan politik. Ya itu bisa sebetulnya kalau Jokowi nggak tergantung pada pemodal. Ini terbalik-balik kan. Jadi seluruh regulasi yang dibuat itu pasti dianggap sebagai menghalangi pemodal, dan di ujungnya terjadi hal yang semacam ini. Dan kita duga dengan kuat bahwa nanti Menteri Perdagangan pasti di reshuffle nih, karena selain nggak ada gunanya juga coba-coba untuk ngatur-ngatur pemodal kan. Walaupun dia bagian dari itu, tetapi dia ini bagian yang justru merusak oligarki kan. Karena itu kemudian dipaksa agar supaya harga eceran tertinggi dicabut, diangkat supaya interplay antara konsumen dan produsen langsung berlangsung dalam mekanisme pasar. Jadi jelas bahwa ideologi nasionalisme yang diusung Pak Jokowi itu udah nggak ada gunanya tuh, karena nggak ada lagi yang namanya propur, itu udah nggak ada. Ya. Saya kira dan semua yang pernah disimpan Pak, ini kartu sembako, ini kartu apa dibuang aja tuh, nggak ada gunanya, atau ditinggalin di IKN. Ya, saya kira daripada dirangkap oleh Kapolri ya, Menteri Perdagangan, lebih baik saya kira di reshuffle Bung Rocky, karena dengan begitu nanti bisa digunakan untuk ya semacam nyogok lah ke partai-partai lain yang kemarin masih menolak penundaan pemilu, Bung Rocky. Ya mungkin itu sebetulnya latar belakangnya begitu ya. FNN hanya bisa menduga-duga bahwa ini ada momentum kesalahan Menteri Perdagangan, Anda tidak bisa menjamin pasokan. Oleh karena itu dia harus di-reshuffle. Tapi sebetulnya di belakang itu memang disediakan yang akan mengganti. Tentu juga nggak gratis. Nanti penggantinya juga pasti akan diminta untuk tanda tangan kontrak kesepakatan tekad supaya perpanjang Presiden Jokowi. Karena ini situasi di mana tidak ada makan siang yang gratis lagi. Dan itu sebetulnya yang diincar oleh beberapa partai yang seolah-olah patriotik hari ini, tapi besok bisa keok juga kalau tukar tambahnya ke kabinet kan, wah itu insentif buat pemilu dan uang langsung tiba. Jadi bagi mereka sebetulnya pragmatisme itu mendahului idealisme, itu intinya. Ya. Itu baru di kabinet. Kalau udah tawaran-tawaran lain, konsesi-konsesi lain, apalagi termasuk cawapres, wah itu lebih seru lagi. Ini yang membuat kita tetap hati-hati, karena kendati Pak Luhut menganggap bahwa Pak Jokowi tidak menginginkan, tapi Pak Luhut sendiri terus mengkampanyekan penundaan itu kan. Jadi orkestrasi sekarang dipimpin Pak Luhut, dan kalau presiden nggak setuju dengan Pak Luhut, ya mestinya udah ditegur juga Pak Luhut kan, atau di reshuffle malah. Tapi tetap tuh Pak Luhut anggap bahwa memang saya punya data, walaupun saya nggak bisa buka tuh.
Jadi Pak Luhut tetap ngotot bahwa perpanjangan itu masuk akal. Yang nggak masuk akal ada percepatan, begitu kata Pak Luhut kan. Atau menurunkan presiden nggak masuk akal tuh. Dan memang nggak masuk akal karena akal-akalan istana kan ingin memperpanjang, bukan ingin memperpendek. Itu juga ajaib tuh cara berpikir Pak Luhut sebagai orang dekat presiden. Iya, iya. Dan ini yang menarik saya baca di Kompas ini ya. Jadi ketika ditanya oleh wartawan Pak Luhut, dia tanya itu, saya tanya kamu apa alasan orang yang bikin Pak Jokowi turun, gitu. Itu yang justru kan ditanya soal penundaan pemilu, justru Pak Luhut mempertanyakan itu. Tetapi sebenarnya banyak jawaban dan saya kira nanti kita minta juga selain Anda, Bung Rocky, nanti para viewer kita juga bisa menjawab, ikut rame-rame menjawab gitu ya, apa alasannya Pak Jokowi mundur gitu. Tapi saya baca misalnya ini Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busro Mukodas justru menjelaskan bahwa masyarakat itu sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Alasannya banyak lah, mulai dari soal revisi Undang-Undang KPK, termasuk juga minyak goreng. Dan ini saya lihat ada satu foto ya, ini acaranya ini di media sosial. Jadi kelihatannya aksi Kamisan ya di Mahakam. Ini saya kira di Kalimantan Timur nih, tempat kemarin Pak Jokowi berkemping ini, karena 2 periode aja gagal, mau nambah lagi gitu. Karena saya kira wajar kalau orang Kalimantan Timur ini agak marah, selain satu kemarin soal mereka tidak dilibatkan dalam acara di Kota Baru gitu. Mereka banyak yang tidak punya peran gitu, apalagi katanya kegiatan itu kok malah Jawa, ritual Jawa bukan ritual Melayu atau Dayak yang jadi warganya harus setempat. Kedua, ternyata ada 2 orang, Bung, yang sudah meninggal dunia antrian minyak goreng di sana itu. Jadi Berau itu ternyata masih di Kalimantan Timur. Saya pikir kemarin dari Kalimantan Utara, dan yang terbaru di Samarinda. Yeah. Kemarin di Samarinda. Samarinda itu nggak jauh dari ibu kota baru itu, gitu. Ada ibu-ibu juga yang meninggal dunia gitu, Bung Rocky. Ya kalau di Eropa 2 orang meninggal dunia itu yang alasan kenapa presiden mesti mundur, karena ini soal hidup subsisten manusia. Jadi kalau dijawabkan ke Pak Luhut, ya ini karena ada 2 orang meninggal, gampang. Tapi Pak Luhut bilang itu kalau di Eropa. Ya, pasti Pak Luhut tahu kalau peristiwa di Eropa begitu. Tapi kalau akal sehat kita mengatakan, ya apa bedanya di Eropa dan di Indonesia? Kalau itu soal humanity, kalau itu soal ketidakmampuan atau ketidakcakapan presiden. Kan itu intinya kan. Jadi kalau ditanya ke saya, apa dasarnya presiden harus mundur? Ya gampang jawabnya. Karena 110 juta orang menginginkan presiden untuk tetap itu melanjutkan. Berarti sisanya 270 kurang 110, maksudnya 160 juta, sebaliknya mesti jawabannya kan, wah lebih baik mundur gitu kan. Jadi gampang. Itu pakai big datanya dia aja kan. Gitu kira-kira. Iya, okay. Jawaban akademisnya. Jawab kepada Baru. Dan ini tapi persoalannya pun angka itu pun dipertanyakan, dan sekarang yang mempertanyakan itu partai koalisi, yakni P3. P3 ini sekarang mempertanyakan, Pak Luhut mesti menjelaskan itu datanya. Ini saya baca ini tadi Pak Luhut P3 desak Luhut beberkan soal big data itu. Nah, ini kan menarik karena P3 ini kan setidak-tidaknya dalam beberapa hari terakhir ini sikapnya menarik ini. Waktu kemarin SoftBank mengundurkan diri hari Jumat, dan dia kemudian membuat press release wanti-wanti jangan sampai APBN digunakan untuk bangun ibu kota, padahal ketua umumnya adalah Menteri Bappenas kan gitu. Dan sekarang dia minta soal big data ini dibuka ini. Nah, saya kira ini menarik ini, yang bilang ketua DPP Bung Rocky Ahmad Baidawi. Ya, saya kira betul. P3 jadi bukan musuh dalam selimut, musuh tanpa selimut gitu. Jadi langsung kelihatan. Karena memang kan kita mesti bayangkan, rilis partai itu artinya diketahui dan disetujui atau bahkan dipimpin oleh ketua partai. Pasti Pak Soeharto Monoarfa memimpin soal itu. Jadi makin cerdik nih, partai kecil tapi mulai cerdik karena melihat bahwa kapal udah oleng. Mending bersama-sama bersekutu dengan angin selatan itu. Angin selatan itu angin oposisi itu. Karena selatan itu adalah kantornya Anies Baswedan, sementara angin utara itu kantornya Pak Jokowi. Kita bisa main-main begitu untuk melihat. Tapi bagus juga, dan ada percakapan intensif saya kira di dalam kalangan P3 yang menyadari bahwa memang bangsa ini mesti dimintakan pertanggungjawabannya pada pemimpinnya tuh. Nah kalau misalnya yang minta Golkar ya ajaib juga sebetulnya kan. Tapi ini partai kecil jadi dianggap ya nggak penting juga. Tetapi
pikiran partai P3 itu ada di dalam, dia punya kesempatan sejarah untuk mengulangi P3 zaman Soeharto gitu, yang selalu mengatakan tidak pada presiden, walaupun sebetulnya itu hasil bonsai dari partai-partai Islam. Tapi kita butuh sebetulnya percikan kecil semacam ini, sama seperti kita butuh keterangan akademis yang agak orang anggap, misalnya Pak Asmar diasrakan dalam 1-2 bulan ini terus mengucapkan politik nilai itu, dan orang anggap siapa sih Pak Asmar? Oh iya, tapi beliau terlatih di dalam membaca masa depan dan dia sangat peka dengan perubahan keadaan. Jadi demikian juga Pak Busro Mokadas yang kita tahu bersih dan sangat bisa dipercaya. Jadi tokoh-tokoh ini kemudian muncul dan itu akan diikuti oleh mahasiswa pasti. Karena mahasiswa dan Pak Asumardi Asa sebagai orang akademis, Pak Bukro Mokodas juga orang yang bersih di KPK dan masuk kembali di wilayah akademis Muhammadiyah. Semuanya mengetahui bahwa bangsa ini sebetulnya sedang ditipu oleh big data tuh. Dan yang memegang alat penipuan itu adalah Pak Luhut, sebetulnya begitu kan. Karena udah disebut di mana-mana bahwa kenapa Pak Luhut nggak mau buka sumbernya tuh, seolah-olah itu adalah rahasia. Apa rahasianya kalau big data? Kalau dia dimanfaatkan untuk mengubah konstitusi, mesti dibuka dong. Kan itu konyolnya keterangan Pak Luhut. Jadi saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan, dan itu yang ingin kita rayakan hari-hari ini. Tentu partai-partai semacam Nasdem, Demokrat, P3, ya juga P3 dan PKS udah mengambil sikap untuk menolak penundaan. Tapi jangan lupa ini partai politik yang selalu ingin ada tukar tambah. Lain kalau intelektual nggak ada kepentingannya di situ. Jadi kita hati-hati, dan FNN selalu memberi semacam sinyal bahwa kehati-hatian itu adalah watak dasar orang yang berpikir. Ya, dan sebenarnya kalau soal penundaan pemilu ini, kita kemarin juga sampai berkesimpulan ini mungkin tidak akan berlanjut, dan justru kita mengendus ada opsi untuk kembali ke opsi lama ya, Bung Rocky ya, untuk ke 3 periode. Dan tadi dalam wawancara saya dengan seorang akademisi juga dari Universitas Al-Azhar, Dr. Ujang Komarudin, dia juga mengaku dia bahkan nyebutnya info A1 gitu, bahwa ini opsinya adalah dengan kembali ke 3 periode. Dan yang menarik itu yang menurut dia yang disiapkan untuk sogokan itu PDIP yang akan digerilya habis, karena kan PDIP yang paling keras juga menentang soal ini, dan ini menurut dia agak sulit ditolak karena kemudian ditawarkan Jokowi 3 periode, nanti yang menjadi cawapresnya itu atau wapresnya kalau terpilih adalah Puan gitu. Nah, menurut Anda masuk akal nggak nih kemungkinan skenario semacam ini, dan mungkin nggak akan menggoyahkan Ibu Mega? Saya tetap ingin Ibu Mega tegak lurus dengan konstitusi, dan itu keinginan kita tuh sebagai orang yang paham watak Ibu Mega. Tapi Ibu Mega juga dikelilingi oleh orang-orang yang cukup pragmatis tuh, yang mungkin menganggap ya udahlah Bu Mega nanti ada tukar tambah, karena istana akhirnya membaca apa keinginan Ibu Mega kan. Kan Ibu Mega inginkan ada GBHN, haluan negara, apalah semacam GBHN itu dibuat. Itu artinya kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali lagi ke sistem MPR tuh. GBHN itu mandat juga, mandat dari MPR GBHN ya. Ya karena MPR yang akan buatkan, itu berarti presidennya akan mendapatkan mandat GBHN itu melalui MPR. Jadi sistem pemilihan langsung bisa batal juga. Dan karena itu Ibu Mega merasa itu kepentingan saya. Lalu Ibu Mega mungkin di lobby, nanti Ibu Mega akan dapat insentif dengan Mbak Puan misalnya yang langsung dipasangkan dengan Presiden Jokowi di dalam sidang MPR, lalu seperti biasa aklamasi atau tanpa voting terpilihlah. Jadi bagian ini yang sebetulnya agak tricky, dan kita udah tahu ini sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, yang baru sekarang diucapin karena kelihatannya udah kehabisan akal istana tuh. Jadi kita tahu istana pasti akan menyogok Ibu Mega, berupaya menyogok Partai Demokrat juga, itu pasti itu, dan berupaya menyogok Partai PKS. Jadi kira-kira begitu tuh. Kalau P3 ya mungkin nggak perlu disogok karena P3 udah minta sendiri tuh. Bagian dia dengan menulis press release 2 kali yang agak mendesak itu tuh, minta pertanggungjawaban Pak Luhut. Jadi sekali lagi, ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana, dan ambisi itu akan terus-menerus dipelihara dengan segala macam cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuffle, atau bahkan langsung memproyeksikan
menyogok dengan wakil presiden, karena presidennya pasti akan Jokowi kalau sogokan itu dibuat. Dan partai-partai lain mungkin tidak akan disogok, tapi diancam dengan kasus, akan diperas dengan kasus-kasus di masa lalu tuh. Jadi jahatnya kekuasaan itu begitu, dia akan cari akal terus tuh, karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama kan, dan oligarki yang sama ingin agar supaya dia tetap berkuasa dengan menguasai atau mengontrol kekuasaannya, begitu kira-kira. Dan Pak Luhut paham dua-dua itu, dan karena itu akhirnya Pak Luhut yang mesti dimintain pertanggungjawaban soal cara memanipulasi isu publik itu dengan memanfaatkan big data, itu kan manipulatif namanya. Ya. Dan saya kira sebenarnya kalau kita mencoba memahami cara berpikir oligarki, ya mereka pasti senang kalau Pak Jokowi bisa diperpanjang gitu, karena saya kira sepanjang reformasi ini ya, ini kan pada masa pemerintahan Pak Jokowi, nah mereka ini betul-betul apa ya, kalau bahasanya kita menyebut favorable lah buat mereka gitu ya. Ini betul-betul apa situasi yang benar-benar enak banget gitu, enak tenan lah gitu kata orang Jawanya gitu ya. Iya, dan bahkan mungkin lebih dari favorable, enjoyable. Enjoyable. Kita enjoy dengan presiden, kira-kira begitu. Jadi demikian juga partai-partai yang merasa oke, kita enjoy aja kalau dapat tawaran kan. Jadi sebetulnya yang sering kita terangkan bahwa kerapuhan moral itu ada di mana-mana tuh. Karena itu kita ingin agar supaya kita pulihkan soal ini dengan mengambil alih isunya menjadi isu moral. Kalau isu sekedar isu konstitusi ya itu bisa bertambah dengan segala macam cara. Tapi kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang dengan tokoh-tokoh yang kendati makin sedikit tapi tersedia ucapan itu. Dan itu akan kita terangkan juga pada publik internasional supaya demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. Ya. Oke, saya kira jangan terlampau tegang terus yang kita bahas ini. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk kemarin nonton sebentar itu para pembalap yang akan berlaga di MotoGP Mandalika itu rupanya diundang ke istana, dan sayangnya Pak Luhut katanya Pak Jokowi mengaku lemas karena dia dilarang, karena dari sisi keamanan nggak mungkin Pak Jokowi bisa ikut ngebut bareng dengan para pembalap ini. Padahal sebenarnya Pak Jokowi udah siap-siap bareng-bareng, dan patungnya kan sudah ada sebenarnya di Mandalika itu. Ya mungkin itu nasihat dukun bahwa jangan sekarang, terlalu riskan tuh. Karena kan jalan dari istana ke Bundaran HI itu cukup rawan untuk diguyur minyak goreng, dan Pak Jokowi bisa terpleset di minyak goreng tuh. Oke, buat Anda, para viewer, Anda seperti tadi saya sampaikan, saya undang Anda untuk ikut menjawab pertanyaan Pak Luhut tadi, itu ya, Bung Rocky ya. Kita minta ikut menjawab apa dasarnya Pak Jokowi harus turun. Ini kan yang ditanyakan oleh Pak Luhut kepada para wartawan, tapi mungkin wartawannya karena dilihat diplototin Pak Luhut sudah ketakutan duluan tidak menjawab itu. Tapi kalau Anda kan nggak ada risiko diplototin oleh Pak Luhut. Terus kedua, mungkin Anda juga bisa memberikan testimoni kepada kita bagaimana soal harga minyak goreng ini, karena memang kalau kita membaca di sejumlah media kemudian disebutkan bahwa beberapa minimarket itu langsung melimpah stoknya. Ini memang seperti sulapan gitu ya, dalam begitu pemerintah ngomongkan hari ini, dan itu kemarin hari ini sudah penuh semua. Saya kira bukan karena semata-mata takut pada Pak Kapolri ya, tapi mereka memang selama ini udah menyiapkan itu kapan harganya bisa sesuai dengan ekonomi pasar, ya langsung dijual. Gitu. Ya, pemirsa, tolong jawab kuis kami karena kita butuh statistik gitu, dan itu akan kita olah sebagai masukan, dan FNN tetap berupaya untuk menuntun ide-ide perubahan sosial, ide perubahan politik, ide perubahan ekonomi, karena itu kita butuh suara para pendengar dan para penonton kita tuh, atau biasanya para netizen terutama tuh. Begitu. Tapi apa hadiahnya? Karena biasanya Pak Jokowi dengan pertanyaan yang mudah-mudah itu hadiahnya sepeda. Kalau ini pertanyaannya agak sulit karena menjawab pertanyaannya Pak Luhut.
Nanti kalau jawabannya memuaskan, kita akan undang untuk sama-sama melihat MotoG. Kalau tiketnya masih ada. Oke, ya baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan jangan lupa tetap saja kita gelorkan semangat 0%. 0%. Jangan lupa subscribe dan share. Dan semoga perlihatan MotoGP itu bisa menyenangkan kita sejenak tuh. Ya. Walaupun di sana sini ada soal mobilisasi karena takut nggak ada pemberitaan. Ya. Tapi dengan tibanya para motoris di istana itu terlihat bahwa dunia internasional masih punya harapan pada Indonesia. Paling nggak nonton Grand Prix itu MotoGP di Mandalika. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sip.